Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami memiliki program bimbel online untuk pretest PPG Guru SD tahun 2023. Nah, bimbel ini kami lengkapi dengan soal-soal terakurat dan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat testimoni dari bimbel kami, silakan Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi ya, atau nanti kita berikan di layar ini. Nah, cara daftarnya bagaimana Bapak Ibu? Cara daftarnya adalah ketik daftar, nama, kemudian nomor WA, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Untuk pelaksanaan nanti di tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli tahun 2023. Untuk pelaksanaan itu melalui Google Meet dan hanya dengan 200.000 Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas pertama 10 pertemuan tatap muka langsung melalui Google Meet dari jam 19.00 sampai dengan 21.30. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan 3 tryout soal terakurat. Nah, 3 tryout soal terakurat ini akan kita berikan ketika Bapak Ibu selesai melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 mini tryout. 10 mini tryout ini kita akan berikan di setiap malam pertemuan bimbel. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan kita berikan 10 video rekaman bimbel. Nah, 10 video rekaman bimbel ini itu berdasarkan hasil pertemuan bimbel di setiap malam yang kita lakukan. Jadi itu akan saya berikan ketika menyelesaikan bimbel pada malam tersebut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga akan saya berikan gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya berikan file soalnya serta pembahasannya juga. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 38 dan 39. Di ini indikatornya ya, pada materi IPS. Diberikan sebuah contoh kasus peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan berbagai macam kasus norma. Nah, Bapak Ibu harus bisa menentukan norma yang tepat. Kemudian nanti di indikator 39, Bapak Ibu juga diminta untuk mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, Bapak Ibu. Kita bahas langsung dengan tuntas. Dedi rajin beribadah dan menjauhi minum-minuman keras merupakan penerapan norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka Dedi melaksanakan dari titik-titik. Apakah A. norma agama, B. norma kesusilaan, C. norma adat, dan D. norma hukum. Nah, Bapak Ibu, di sini ya, di sini kita akan bahas terkait dengan norma yang dilakukan oleh Pak Dedi di sini. Nah, di sini Pak Dedi itu menjauhi minum-minuman keras, merupakan penerapan norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, maka itu sudah jelas adalah norma agama. Baik. Nah, kemudian apa sih itu norma agama, apa itu norma kesusilaan, apa itu norma adat, dan apa itu norma hukum? Kita akan jelaskan satu persatu dari pilihan jawaban ini. Nah, untuk norma kesusilaan, Bapak Ibu, norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati, ya. Yang berasal dari hati nurani. Oke. Nah, ketika di dalam penerapan norma kesusilaan ini yang berasal dari dalam hati nurani, nah ketika seorang, contohnya adalah ketika seorang melakukan sebuah kesalahan, misalkan mencuri barang. Nah, di dalam hatinya itu dia merasa bersalah karena dia telah mengambil barang orang lain. Nah, perasaan bersalah yang berasal dari dalam hati itulah yang dimaksud dengan norma kesusilaan. Jadi dia merasa bersalah di dalam hatinya. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menemukan barang di jalan. Nah, dia menemukan barang tersebut lalu mengambilnya dan membawa ke rumah. Nah, tetapi di dalam hatinya kalau barang tersebut dia ambil, dia akan gunakan untuk dirinya sendiri, maka di dalam hatinya ia merasa bersalah. Nah, saat itu juga dia mengembalikan barang orang tersebut kepada orang lain.
Nah, karena perasaan yang bersalah di dalam hati tersebut, maka norma itu berasal dari dalam hati. Jadi sumbernya adalah dalam hati. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan norma kesusilaan. Kemudian berikutnya ada norma adat Bapak Ibu. Apa sih itu norma adat? Ya, sudah jelas Bapak Ibu, norma adat adalah norma yang berlaku di suku tertentu atau suku bangsa tertentu. Misalkan di dalam adat Jawa atau Sunda, maka menerapkan apa yang sering dilakukan oleh orang atau oleh adatnya masing-masing. Seperti itu. Misalkan dalam pernikahan atau dalam eh, orang meninggal dan lain-lain. Kemudian berikutnya norma hukum. Nah, kalau norma hukum itu adalah jelas bahwa norma hukum itu adalah bentuknya adalah norma-norma yang berlaku secara tertulis dan ada sanksinya, ya. Norma tertulis dan ada sanksinya. Norma tertulis dan ada sanksinya. Dan ada sanksinya. Nah, itulah yang disebut dengan norma hukum, Bapak Ibu. Jadi, itulah beberapa perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat saat ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu santai ya. Ini sering ngehang laptop saya sekarang ini, saya tidak tahu karena apa.